di tengah-tengah duka, dan saya percaya kita semua adalah orang-orang yang cinta Tuhan, orang-orang yang diberkati Tuhan, dan orang-orang yang mampu menjalani kehidupan ini walaupun di tengah-tengah pergumulan atau di tengah-tengah di mana Tuhan mengambil orang yang kita kasihi. Sebab hal yang terjadi ini bukanlah sesuatu yang bisa kita tolak, tetapi nyata bahwa hal ini bisa dialami oleh semua orang, dan tidak ada seorang pun yang dapat berkata nanti kalau Tuhan sudah mengizinkan. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 9 ayat 27. Ibrani pasal 9 ayat 27, demikian bunyi firman Tuhan. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali, dan sesudah itu dihakimi. Saya ulangi, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan ini itu berarti kematian itu adalah suatu ketetapan yang tidak bisa kita tunda-tunda, yang tidak bisa kita tolak dalam kehidupan ini. Firman Tuhan berkata, setiap manusia pasti akan menjalaninya. Tetapi ada bait berikutnya yang mengatakan, sesudah itu dihakimi. Kalau mati saja, meninggal, habis itu sudahlah, itu tidak masalah mungkin. Tetapi ada di belakangnya, dan sesudah itu dihakimi. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengerti tentang kematian ini, sehingga kita mampu menghadapi kematian itu. Baik orang yang kita kasihi, diambil Tuhan di tengah-tengah kita, kita sudah tahu kemana orang yang kita kasihi dan apa maksud Tuhan dalam kehidupan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena kematian itu ketetapan Tuhan. Kapan ditetapkan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 2 ayat 27, di mana Tuhan berkata kepada Adam, dia berkata, tetapi pohon tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kamu makan buahnya, sebab pada waktu kamu, pada hari kamu memakannya, atau pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu berarti sebenarnya Tuhan menciptakan kita supaya hidup, kekal hidup untuk selama-lamanya. Tetapi karena pelanggaran ini, maka saat itu digenapilah Kejadian pasal 2 ayat 27, yaitu manusia ditetapkan untuk mati, dan setelah itu dihakimi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, rata-rata umur manusia hidup atau umur manusia di dunia ini, saudara, di dalam Mazmur pasal 90 ayat 10 mengatakan di situ 70 tahun. Dan jika kami kuat, firman Tuhan berkata 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, umur terpanjang dalam Alkitab yaitu Metusala, umurnya 969 tahun. Dan tidak ada orang zaman ini yang bisa punya umur seperti itu. Walaupun kita biasa baca di media sosial, masih ada manusia yang 300-an tahun di daerah Tiongkok sana, tapi entah benar atau tidak. Karena di namanya Google ini enggak boleh juga kita terlampau percaya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang tua kita yang sudah dipanggil oleh Tuhan, menurut KTP-nya umurnya sekarang 83 tahun. Tapi saya enggak percaya itu. Karena saya kecil dulu di sini. Sekarang umur saya 55 tahun. Dan waktu saya sering ke sini masih kecil, masih sekolah SD. Itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia itu sudah tua. Sudah sering membom anak-anak yang lewat di sini. Kalau nakal-nakal dibom pakai
ininya apa ini? Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mama saya 73 tahun dan itu jauh bedanya. Jadi umur 83 ini ya saya enggak pasti kalau inilah orang tua kita ini 83 tahun karena memang sudah tua. Saya aja sudah tua sekarang, 53 tahun. 54 kali 53, 66 lagi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya, kenapa kita harus mati dan apakah kematian itu? Dalam pembacaan kita tadi bahwa semua manusia ditetapkan untuk mati dan setelah itu dihakimi, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita harus menghadap Kristus untuk dapat menerima upah sesuai dengan apa yang kita lakukan waktu kita di dunia ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi kematian itu adalah perpisahan tubuh yang panah daripada roh yang bakar, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tubuh kita yang panah dan roh yang bakar, roh yang hidup selama-lamanya, saudara. Itulah sebabnya setiap penguburan di situ dibaca yang dari tanah kembali dari debu kembali kepada debu dan yang dari Tuhan kembali kepada Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dikatakan dalam Pengkhotbah 12 ayat 7, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kematian itu adalah perpisahan antara tubuh kita yang panah ini dengan roh yang bakar. Jadi yang bikin kita hidup hari ini, napas hidup yang Tuhan berikan, saudara. Jadi kita tidak boleh berkata saya masih muda, karena nyata nenek kita ini sudah berapa generasi yang mendahului dia, termasuk mama saya. Kita ini tidak tahu kapan. Dan itu misteri kematian kita itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dulu waktu ada keluarga meninggal di tempat ini, nenek kita ini sakit. Tapi dia masih bertahan sampai Tuhan panggil pada kemarin, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi kalau Tuhan sudah mau mengambil, kita tidak boleh berkata jangan dulu Tuhan, nanti dulu. Ada anaknya merantau jauh, mau ditunggu dulu. Nasib baik ini masih bisa ditunggu. Kalau yang lain-lain tidak bisa ditunggu, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jadi waktu hiduplah kita harus memberikan penghargaan kepada orang yang kita kasih, orang tua kita. Kalau sudah dipanggil Tuhan seperti ini, kalau Tuhan sudah memisahkan roh dari jasadnya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita mau menangis pun dia sudah tidak akan kembali. Saya ingat waktu saya pulang dari Surabaya dulu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya ke Toraja. Saya ketemu nenek saya di sana. Nek, saya tidak ada bawa apa-apa. Dia bilang itu saya sudah senang kalau kamu muncul ketemu saya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, menurut saya orang tua ini tidak mengalami yang namanya kebahagiaan. Tetapi kenapa dia panjang umur, saudara yang dikasih oleh Tuhan? Karena dia memiliki Kristus dalam hidupnya. Saya tahu, ini waktu kami masih sama-sama di kampung Jawa, nenek ini rajin sekali. Rajin sekali ibadah, dan setiap minggu itu saya siapkan 20.000 untuk sembakonya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan dia senang, saudara. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau Tuhan sudah memisahkan, mengambil rohnya dari dalam kehidupan kita, kita tidak boleh bilang nanti dulu, tunggu dulu. Jadi kematian itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, menyakitkan. Tapi kita tidak boleh larang Tuhan kalau Tuhan mengambil haknya dalam kehidupan kita, saudara yang dikasih oleh Tuhan.
Nah, kematian itu juga dikatakan di dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat 10 adalah tempat di mana segala kegiatan dan aktivitas kita berakhir. Tidak ada aktivitas yang kita bisa lakukan. Di alam sana tidak ada lagi yang bisa kita lakukan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itulah sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesempatan di dunia ini kita gunakan untuk melakukan segala sesuatu. Dan firman Tuhan berkata, jika kamu makan, jika kamu minum, jika kamu melakukan segala sesuatu, lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan suruh kita melakukan pekerjaan, beraktivitas untuk apa? Untuk kebutuhan tubuh kita, supaya kita tetap kuat. Tujuannya untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Bukan supaya kita menjadi orang yang orang bilang, wah luar biasa, palbet. Tapi melalui kita, orang berkata luar biasa. Orang ini mempermuliakan Tuhan sama seperti nenek kita ini, saudara. Sampai masih pincang-pincang juga jalannya, masih pergi. Itu jalan kaki ke sana, Bapak Ibu yang ke gereja. Saya ingat waktu Ibu Gembala dipanggil Tuhan, dia masih pergi. Masih kenal kita, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tadi firman Tuhan dalam Mazmur 90 ayat 10 dikatakan di situ, umur manusia 70 tahun, kalau kuat 80 tahun, selebihnya adalah penderitaan, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan mungkin itu dialami oleh orang tua kita ini, tetapi yang luar biasanya, dia tetap mempermuliakan Tuhan dalam kondisi kehidupannya yang ada. Tidak ada yang bersama-sama dengan dia. Ada Markus. Secara manusia apalah yang Markus bisa buat untuk dia. Tapi Tuhan bisa menjaga sampai menurut KTP-nya umur 83 tahun, saudara. Kenapa bisa kuat, saudara yang dikasih oleh Tuhan? Karena hubungannya dengan Tuhan. Sukacita ada dalam hidupnya sekalipun anak-anaknya tidak ada bersama-sama dengan dia, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi kematian itu adalah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di mana kita tidak bisa lagi beraktivitas, kita tidak bisa lagi ke gereja, kita tidak bisa lagi minta ampun sama Tuhan, kita tidak bisa lagi melakukan yang baik untuk orang lain. Sebab itu kesempatan yang dimana kita hidup ini, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Karena kematian adalah dimana kita istirahat dari segala penantian atau hal-hal jasmani. Ayub berkata dalam Ayub pasal 14 ayat 12, demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi sampai langit lenyap. Mereka tidak terjaga dan tidak terbangun dari tidurnya. Bagaimana mau bangun? Napas sudah tidak ada dalam kehidupannya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, firman Tuhan juga mengatakan kematian itu adalah jembatan emas yang menghubungkan kita dengan Tuhan, saudara. Jadi kalau kita tidak mati, jangan harap kita mau kemana. Dan memang tidak ada orang yang tidak mati. Jadi kematian ini hanya dua arahnya. Kita kembali ke pangkuan Bapa di surga, atau kembali ke tempat di mana, ya, cerita Lazarus, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita perhatikan di situ. Di tempat orang kaya. Tapi orang kaya jangan takut. Bukan berarti tidak boleh kaya, Bapak Ibu. Tapi kebetulan orang itu kaya. Jadi firman Tuhan berkata dia kaya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi untuk sampai ke sana kita harus mati dulu. Jadi kematian itu adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan surga, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana caranya kita masuk surga? Firman Tuhan berkata dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Camkan itu, supaya tidak mudah meninggalkan Kristus.
Untuk masuk surga, firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, Dia mengasihi dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kita tidak boleh menggantikan jalan itu dengan jalan yang tidak pasti, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Percayalah kepada Yesus sampai nyawamu putus. Sama seperti orang tua kita. Dalam kondisi kehidupan, dia tetap bergantung kepada Kristus, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan apa itu kematian? Kematian adalah bukti bahwa Allah itu tidak bohong dan tidak berdusta. Sebagaimana yang kita baca tadi di dalam Kejadian pasal 2 ayat 17. Adam dilarang memakan buah yang ada di dalam taman itu, tetapi dia makan. Allah bilang, kalau kamu makan, pasti kamu akan mati. Datang iblis, wahai, tidak mungkin. Itu kamu dibodoh-bodohi dengan Allah. Kalau kamu makan itu, mata kamu akan terbuka, maka kamu akan tahu tentang yang baik dan yang jahat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tapi Tuhan membuktikan, hari ini semua manusia pasti akan mati dan konsekuensinya akan diadili, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kita ini akan diadili setelah meninggal, diadili, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kapan pengadilan itu? Ya, saya tidak tahu juga. Tapi setelah kita meninggal, akan ada pengadilan bagi kita semua. Kita ada di dalam Tuhan yang mana? Setiap orang yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Kita semua adalah orang-orang yang berdosa karena pelanggaran nenek moyang kita. Tetapi setelah kita dalam Kristus, kita adalah ciptaan baru. Firman Tuhan berkata, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Masih sanggupkah kita tinggalkan Yesus? Hanya karena kebutuhan-kebutuhan di dunia ini. Dan kita harus bangga orang tua kita sampai matinya ada di dalam Kristus, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Banyak pasti yang kehilangan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena nenek kita ini ya, dia bantu membidani kalau ada yang melahirkan. Dulu belum ada bidan, dia ahlinya. Yang pasti banyak orang kalau di Toraja, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu setiap orang melahirkan itu nanti dianggap jadi mama lagi, mama angkat, seperti mama saya juga kalau ada orang melahirkan. Tapi saya lihat dulu, saya tidak tahu apakah ada anu-anunya atau tidak, karena ada bambu itu di ruas bambu itu dia rendam baru dia kasih minum sama orang yang mau melahirkan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita pasti akan mati. Sebab itu kita harus juga sungguh-sungguh mencari nafkah untuk kehidupan kita di dunia ini, dan sungguh-sungguh mencari Tuhan dalam hidup kita. Jangan tinggalkan Tuhan. Dalam kita menjalani hidup ini, yang pasti setiap hari kita keliru, Bapak Ibu. Tetapi kekeliruan itu tidak boleh membuat kita jauh daripada Tuhan. Kita harus dekat dengan Tuhan, supaya Tuhan memberikan kita kekuatan dalam menjalani kehidupan ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita menghadapi yang namanya kematian ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Di dalam Pengkhotbah pasal 8 ayat 8, firman Tuhan berkata, tiada seorang pun berkuasa menahan angin, dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Tak ada istirahat dalam peperangan, dan kefasikan tidak melepaskan orang yang melakukannya. Bagaimana kita menghadapi kematian ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Karena kematian itu pasti, maka hadapilah kematian itu dengan tabah. Karena tidak ada seorang pun yang dapat berkuasa menahan yang namanya kematian itu.
Biasa banyak alternatif kalau kita sedang sakit dan seolah-olah kita sudah mau mati atau meninggal, Bapak Ibu. Biasanya pertama-tama panggil dulu, tambahan ini pamur-mur. Tidak sembuh saudara yang dikasihi Tuhan, dibawa ke rumah sakit. Biasanya sudah sekarat baru dibawa ke rumah sakit. Tidak sembuh di rumah sakit, kita pasrah tampan di pandita nasi mas sambayang. Ma tu demman itu napogao na ya nadaka puang matual ako kalen. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, semua usaha itu bukan salah. Tetapi apapun saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang kita harus ketahui ialah pasti kita akan mati. Sebab itu dalam menghadapi kehidupan ini, kita harus utamakan lari sama Tuhan. Kita kemanapun saudara, kalau Tuhan bilang mati, tidak bisa ditahan-tahan. Biayanya berapapun. Mungkin Bapak Ibu kenal Olga ke Singapura, habis hartanya, tidak sembuh juga Bapak Ibu. Jadi kehidupan itu tidak boleh kita beli saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sebab itu hadapi kematian itu dengan tabah. Dan orang yang bisa menghadapi kematian dengan tabah adalah orang yang dekat dan bergantung sama Tuhan. Karena dia tahu pasti tempatnya di mana, Bapak Ibu. Tapi kalau orang masih meragu-ragukan dia akan kemana saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia pasti bingung. Dia pasti putus asa. Itulah sebabnya Paulus berkata kepada orang Tesalonika, jangan kamu seperti orang yang tidak punya pengharapan. Kita ini punya pengharapan, ada tempat yang sudah disediakan Tuhan bagi kita saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ada tempat yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kematian manusia saudara yang dikasih oleh Tuhan tidak ada bedanya dengan makhluk lain. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang membuat seseorang berbahagia atas kematian itu, ada satu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan berkata di dalam Mazmur pasal 115 ayat 16 ya. Ya, 115 ayat 16. Ya, mungkin ada di situ di depan situ dipajang Bapak Ibu. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Siapa yang dikasihi Tuhan? Orang yang percaya kepada Kristus, orang yang mengasihi Tuhan, mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam hidupnya. Itulah orang yang dikasihi Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi tidak ada bedanya binatang dengan kita. Mati saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi yang membedakan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita punya harga di pemandangan Tuhan. Tapi kalau kita tidak punya Tuhan, harga kita sama dengan binatang saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, ada harganya juga di pemandangan Tuhan. Sebab itu Tuhan mau supaya kita akan mengenal Dia, bergantung kepadanya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Supaya kita bisa hidup bersama-sama dengan Dia saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, hadapi kematian itu dengan penuh ketabahan. Keluarga yang ditinggalkan oleh orang tua. Saya juga masih keluarga dengan nenek ini. Kita harus bersabar saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana kita menghadapi yang namanya kematian? Firman Tuhan berkata, hadapi kematian dengan pengharapan. Kenapa? Karena ada kebangkitan orang mati. Nah itu luar biasanya firman Tuhan. Alkitab diceritakan akan ada kebangkitan orang mati. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16. Firman Tuhan berkata, sebab waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit saudara. Wah, luar biasa ini ayat saudara yang dikasih oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, sebab pada waktu tanda diberi, sangkakala Allah berbunyi.
Maka firman Tuhan berkata di sini, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Luar biasa saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan sendiri turun dari surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi kalau nenek ini dikubur besok, lusa, atau beberapa hari ke depan, lalu Tuhan datang minggu ini, kita yang masih hidup, kita melihat Tuhan turun membangkitkan nenek kita dan keluarga kita yang cinta Tuhan. Mereka naik duluan, baru kita ikut di belakang, terangkan naik ke surga. Di situ kita merasakan bagaimana Superman, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau tidak pernah jadi Superman, mari cinta Tuhan. Nanti kita ngalami, tidak perlu pesawat lagi. Itulah sebabnya ada nyanyian yang selalu dinyanyikan. Firman Tuhan itu pesawat Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, apabila kita mengerti akan kematian ini, maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang terjadi ialah kematian bukan lagi hal yang menakutkan. Kalau kita mengerti tentang kematian, tapi kalau kita tidak mengerti, mataku itu mati. Katanya kalau dicabut nyawanya sakit. Tapi bukan di Alkitab yang ngomong begitu, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Apabila kita mengerti akan kematian, saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka kematian itu tidak boleh lagi mengecewakan kehidupan kita apabila kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi. Apabila kita mengerti tentang kematian, maka kita tidak boleh sedih atau terlampau larut dalam kesedihan. Sebab kalau terlampau larut dalam kesedihan, itu namanya orang yang tidak punya pengharapan, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita telah mengerti tentang kematian, saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka itu tidak boleh membuat kita kehilangan pengharapan. Tapi kita harus berkata sama seperti Paulus, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mana agama lain yang bisa berkata seperti ini, saudara? Tidak ada yang pernah berkata mati itu untung. Semua orang menganggap kematian itu adalah kerugian. Tetapi Alkitab berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi kalau kita mati untung, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dengan syarat kita ada dalam Kristus Yesus. Di luar Kristus tidak ada keuntungan. Orang tua kita sudah meninggal dalam Kristus, sudah pasti semasa hidupnya kalau dia percaya kepada Yesus sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia adalah keuntungan. Dia akan mendapat keuntungan. Dan kita juga yang akan mengikutinya, jangan sampai tergeser dari iman kita kepada Kristus. Karena hanya dalam Kristus kita akan menemukan jawaban-jawaban tentang misteri kehidupan ini. Diberkatilah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Segala pujian dan hormat kami naikkan kepada Tuhan pada malam hari